Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah kemarin menolak gugatan citizen lawsuit kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usai putusan, Jokowi meminta pengacaranya tetap berhati-hati karena ada kemungkinan gugatan baru terkait ijazahnya. Kuasa hukum Jokowi EB Irfan mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Menurutnya, Jokowi mengingatkan agar tetap berhati-hati, utamanya untuk mengantisipasi langkah penggugat selanjutnya. Menurut Jokowi, penggugat masih bisa melakukan banding atau bahkan membuat gugatan baru. Jadi untuk arahan selanjutnya supaya saya tetap berhati-hati dalam hal menghadapi gugatan-gugatan sebagai diajukan oleh mereka yang bermaksud untuk melayangkan gugatan di pengadilan. Jangan sampai timbul adanya suatu isu-isu di luar sana yang justru membuat masyarakat menjadi sesat. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan citizen lawsuit ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan dua alumni UGM, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, tidak memenuhi kriteria gugatan meskipun keduanya berstatus sebagai warga negara. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menerima eksepsi pihak tergugat. Dalam kasus ini, para tergugatnya antara lain Joko Widodo, Rektor UGM of Emilia, institusi UGM, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan diterimanya eksepsi tergugat, maka ini jadi kali kedua gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta gagal. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verklar. Kemudian 2, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000. Di Jakarta, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Resmond Sianipar hari ini menjalani finalisasi prosedur SP3 atau penghentian perkaranya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Resmond, Jahmada Girsang, permohonan keadilan restoratif atau restoratif justice terhadap Resmond sudah memenuhi syarat sehingga dinyatakan final atau menerima SP3 pencabutan perkara. Meski pengumumannya akan disampaikan secara resmi oleh polisi. Adapun Resmond kembali menegaskan tidak ada unsur uang di balik pengajuan RJ. Ia lantas menantang Roy Suryo untuk mencabut sejumlah tulisannya dalam buku Jokowi's White Paper jika tidak ada unsur politis. Ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 468. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Tersangka lain dalam perkara yang sama, dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menanggapi restoratif justice yang diterima Resmond Sianipar dan menyebut pihak Solo takut jika kasus ijazah sampai ke persidangan. Sementara relawan Jokowi Andi Azwan mengklaim Resmond sejak lama sudah menyadari kesalahannya dalam meneliti ijazah Jokowi. Andi menambahkan, Resmond akan menjadi saksi mahkota dalam persidangan nanti. Tanggal 15 Desember ketika dia melihat itu semua, dia ingin mengatakan itu. Dia langsung bilang palsu. Tetapi dia langsung bilang dilarang dia melotot oleh penasihat hukum mereka untuk berbicara. Tetap dikoordinir nih oleh salah seorang palsu, mas. koordinatornya palsu, katanya. gitu. Palsu, mas. Dikatakan
kamu jangan bilang semua bahwa itu adalah ada watermarknya, ada embossnya dan lain sebagainya. Enggak. Bilang saja Ini itu bohong. palsu. Ini bohong banget ya. Nah, disitulah kalau kita melihat ya, setiap peneliti pasti akan membuat juga suatu Dipercayai, Pak. kesalahan. Ya. Dan tidak boleh dalam suatu kesalahan itu melawan kejujuran. Jadi dia datang atas keinginan pribadi. Dia bukan- mengatakan kepada Mas kami, Andi. kepada saya, memang adalah atas inisiatif pribadi dan saya siap dihukum, kata Rismond. Oke. Saya siap dihukum, ya. Ya udah dihukum. Kalau saya melawan batin saya, maka saya Ya. ini. Oke, tidak apa yang bisa Anda tidur. tahu sampai akhirnya Rismond balik arah? Iya gini, sekarang kita lihatlah video dokumentasi mulai tanggal 15 April sampai dengan mungkin 11 Maret kemarin ya. Ada di berbagai podcast. Terus tadi pada head berita tadi, dia datang ke kantor Kemendikbud sambil bilang, palsu, saya 1000 buku untuk DPD kayak gitu. Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak. Ya, cuci otak sehingga Dicuci otak? Iya, dicuci otak oleh sesuatu yang siapa? membuat Oleh siapa? oleh pihak yang berhasil membuatnya Rasulnya ketakutan. dicuci otak. Siapa? Siapa? Ya orang yang berhasil memerintahkan dia, akhirnya dia datang ke Dia takut Yang karena apa, diperintah Mas? siapa? dia takut takut kenapa? karena Nggak ada ketahuan yang perintah ijazahnya palsu. untuk itu. Dia Bukan, keta- Bang Rismond itu. Iya, ijazahnya Itu palsu, case-nya ketahuan beda. ijazahnya palsu, Case-nya sama beda. ketahuan bikin surat kematian palsu. Udah. Oke, itu Udah, betul Bang Andi. jelas banget Hah? itu. Itu betul. Case-nya beda untuk itu. Kita Nah, fokus beda gimana? aja ya. Teruskanlah Apa yang telah soal ijazah dilakukan palsu oleh itu, teruskan kan lucu dulu. ya. Mereka satu perahu saling Iya. luar biasa mendukungnya. Kemudian Yang jelas- ada yang orang jelas yang dia udah sadar endgame, Bang. keluar Iya, ya sudah dari endgame. kemunafikan, dari kebohongan-kebohongan selama ini yang diorkestrasi bohong, oleh saudara Roy orang bohong Suryo ketemu itu. tukang bohong. Ya, Udah. kemudian dia sadar Bohong untuk semua. itu. Ya, dan mereka kan ketakutan. Bagaimana? Karena Rismond itu memegang sebagai saksi Apanya? Nggak ada kunci di apa-apanya. sana. Omong- Saksi mahkota nanti di Nah, persidangan ini- Pak ini Jokowi bodoh, ini untuk bodoh. itu. Maaf. Oke. Jadi kalau kita Ini- lihat ini semuanya bingung ini, banget. Ini ya bingung banget. kan selalu mengatakan tidak akan muncul yang namanya SP3, Oke. tidak Ini akan bingung muncul yang namanya RJ. Ternyata finalisasi Ini hari bingung ini kalau ini. Oke, dan insya Allah baik. besok itu akan diumumkan oleh Dirtipidum. Cuplikan lengkapnya bisa Anda simak dalam kanal YouTube Kompas TV. Diskusi lain akan hadir untuk Anda usai jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kemungkinan adanya putaran pembicaraan lanjutan dengan Iran. Seberapa mungkin ini terjadi? Tetap di Kompas TV.